Oke, finally kita akhirnya bisa mungkin merekam video satu lengkap full. Kali ini kalau yang tadi video sebelumnya aku gambar piring, sekarang aku gambar potion, kayak bottle bottle potion, perfume, kayak something kind of like that. Nah, untuk botol kayak gini mungkin akan lebih mudah kalau misalnya kita nanti pecah ke perbagian, kayak ada bagian tutupe, bagian apa namanya mulut botolnya, bagian leher botol, perutnya. Kalau apa namanya mungkin nanti di sebelah sini kan kita ada kayak shadow di bagian reflection di bagian dalam potionnya. Nah itu kita bakal buat apa namanya eh kayak shape baru gitu aja nggak apa-apa sebenarnya. Nah, yes. Tinggal kita pakai. Yes, nanti kita akan buat teks secara kayak terpisah gitu. Itu akan jauh lebih memudahkan kita. Nah, sekarang kita buat dulu pakai body ya. Nggak perlu rapi-rapi dulu di awal, nggak apa, nggak masalah. Yang penting buat kurvanya kayak gitu. Buat kurvanya gini, terus buat kurva, terus tinggal tutup. Yes. Kita harus dapat perutnya kayak gitu. Aku mau buat perutnya dulu karena menurutku ini lebih besar dan lebih gampang dilihatnya dulu. Eh, saya- kalau misalnya eh, anchor anchor terasa terlalu banyak atau kurang pas, itu bisa digeser dulu lah ya. Digeser. Ini kita akan ya fokusnya kayak main di handle-handle gitu juga sih sebenarnya. Misalnya kayak gini. Aha. Pretty, pretty much kita main di handle ini. Nah, wait. Nah, kalau misalnya ini, titik kalau kalian misalnya lihat deh titik anchor satu ini, anchor ini tidak punya yang namanya handle. Jadi kayak kurang bisa diatur handle toh. Ini yang aku mau kasih tahu. Gimana caranya supaya nambah dari pad anchor ini itu bisa ada handle. Nah, ada yang namanya toolnya itu anchor point tool. Anchor point tool ini apa? Kalau misalnya aku membuat shape baru wes, aku membuat persegi panjang. Aku buat persegi panjang. Nah, tapi aku kepengin nambah no curve gitu toh. Nah, nambah no ini pakai anchor point tool itu tadi. Bisa pakai curve tool, curva tool bisa, atau bisa pakai anchor point tool. Nah, tinggal kita klik di anchor ini, terus kita kayak drag. Wes, tinggal di drag. Tinggal kita drag and just drag gitu aja. Nah, terus baru kita pakai direct selection tool buat misalnya ngatur-ngaturi kurvanya kayak gitu. Kinda like that. Aku harap ini nggak terlalu cepat buat sing mendengarkan. Nah, tapi ya itu pakai anchor point tool, again pakai anchor point tool, terus kita klik anchor, kita drag. Nah, terus baru pakai direct selection tool, shortcut key A kalau di keyboard, terus kita hold alt untuk apa namanya? Kalau mau cuma ngatur satu handle itu kita hold alt terus kita sesuai noe bentuknya. Aku eh nggak bakal buat iki kayak terlalu rapi sing ya apa soalnya aku kayak wes sudah di ambang batas kemageran para mahasiswa pada umumnya. Oke. Eh sing sebelah sini kayak agak kurang kurvatif. Aku nggak tahu apakah itu kata yang benar untuk mendeskripsikan kata kurvatif. Oh iya, kalau misalnya kurang kurva ya tinggal smooth apa namanya smooth tool gini ya, tambah no smooth tool, terus diaturi lagi, ini. Nah, kita tambah no lagi pakai smooth tool lagi. Nah, wes everything just smoother kayak pakai smoother. Oke. Oh, ini kurang mirip ya. Paling enggak di itu no wes, disesuaikan no. Oh wait. Eh, actually aku baru sadar aku gambar di layer yang sama. Yes. Tak karena itu tak pindah dulu.
Mhm. Terus ya paling kalau mau sesuai sedikit anchor point toolnya. Eh, wih, ini oke. Nah, ini kita harus dapat override. Nah, terus aku mau jelas no mesh tool. Nah, gradient mesh tool. Oke. Shortcut key kalau di keyboard itu U. Nah, cara apa namanya tujuannya ini tuh sebenarnya ya memberikan efek gradien kalau di benda. Nah, tapi kebanyakan orang sih menggunakan mesh tool ini bingung toh ya apa caranya. Nah, cara cara sing untuk gampang mendeskripsikan sebuah tool ini itu sebenarnya adalah dengan eh kalau kamu membayangkan sebuah benda, itu ada volume, itu benda itu akan bervolume kerangkanya itu seperti apa. Nah, kayak misalnya contohnya bola. Bola atau kalau kalian bayang no sphere. Kalau misalnya kalian nggak tahu sphere, kalian bisa cari di Google sphere itu ya apa. Tapi sekarang contohnya yang aku punya kayak gitu. Nah, ini botol ini kalau misalnya punya rongga. Nah, rongganya itu kan kalau misalnya kita bayang no, kita kayak buat kerangka nih, itu kayak kurang lebih kan seperti ini. Begitu juga kalau misalnya kita paskan di fotonya, itu keronggannya kan kurang lebih seperti ini. Dari situ baru kita nanti apa namanya bermain sama mesh tool. Nah, terus Kak, mungkin beberapa orang mikir, ya apa cara nih pakai mesh tool ya? Nah, dengan cara kan diklik tuh titik E ini, terus kita kayak pakai eyedropper tool buat ngasih warna. Terus habis itu klik lagi ngasih warna. Nah, itu yang sebagian besar orang lakukan. Nah, kalau kalau aku kan nggak suka cara sing lama kayak gitu ngeklik satu-satu atau hold shift buat apa namanya ngeklik dua tiga titik sing bersamaan. Nah, ada yang namanya lasso tool. Lasso tool ini fungsinya buat apa? Lasso tool ini untuk menseleksi objek secara kayak tapi dengan menseleksinya itu dengan lebih fleksibel kayak gitu. Nah, lasso tool ini kalau di keyboard itu shortcut kini Q. Ketik Q untuk kayak selection tool mereka supaya selection supaya lebih fleksibel. Nah, kayak kalian bisa lihat ya contohnya kayak gitu. Nah, sekarang berarti caranya pakai gabungno mesh tool sama lasso tool ini gimana? Ya cukup aja tak lingkari dulu area titik-titik sing mau tak warnai kayak gitu. Misalnya kayak gini. Oke. Terus yang sebelah sini wis. Sorry. Pakai lasso tool lagi. Wis sudah selesai tak lingkari kan? Sekarang pakai eyedropper di shortcut key itu Pak I. Terus kita klik di sini. Nah, wis dapat kan. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dari jauh, kok warnanya kayak belum nggak gradasinya kayak kurang nyampur yo. Nah, kita bisa kalau misalnya, eh sorry. Nah, sekarang kalau kita ngerti konsep mesh tool ini dulu, semakin besar jaraknya dia antara satu titik dengan titik yang lain. Misalnya antara satu titik mesh tool ini dengan yang ini, itu semakin jauh titik dan apa besar ruangnya itu semakin smooth gradasi. Semakin dekat dia akan semakin mengkotak kayak padat apa namanya solid itu nih gradasi ini. Nah, tapi kalau misalnya sekarang gini, kamu misalnya mau nambah no gradasi warna ya mid tone nya gitu ya. Tapi ini kayak kamu merasa kurang apa namanya area ini kurang, kamu bisa nambah no titik baru dulu. Ditambah no titik mesh tool kayak gini misalnya. Kayak gini misalnya. Nah, terus khusus area ini kamu kasih warna mid-tone nih. Nah, wis mulai kelihatan sedikit mencampur. Kalau misalnya kurang nyampur, ya kasih lagi. Kasih sedikit gini supaya mendekati misalnya gitu. Oke, sudah agak nyampur. Sebelah sini supaya ada warna lebih terangnya kayak gitu, warna tengahnya. Nah,
Oke, sudah. Terus sebelah sini. Sebelah sini itu ada sedikit, kalau kalian perhatiin ini tuh sebelah dikit sini tuh ada kayak warna terangnya, baru ada gelapnya. Nah, itu tambah no mesh tool lagi di sebelah sini misalnya gitu ya. Pakailah satu lagi dari atas sampai bawah. Nah, kita pakai eyedropper warnai gini. Wait, udah. Yang di sebelah sini lingkari lagi pakai eyedropper. Nah, wait. Terus kalau kita sadar bagian bawah ini agak ada sing kayak warna-warna, ada kayak reflection nih. Nah, kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak usah bingung kalau misalnya mesh tool kok moro-moro, wih kayak gede nih area, aku nggak mau segede itu. Nah, tenang, nanti pasti bisa kita ganti. Nah, sudah. Kalau misalnya ini terlalu besar buat apa, area mesh tool terlalu besar, ya nggak apa-apa. Kita select area-area yang kita mau ganti, boom, dapat. Terus misalnya ini daerah bawah ini ada kayak eh, itu apa namanya? Apa sih? Kayak dasarnya gitu ada warna gelapnya ya. Ya sama pakai selection tool lagi sekitar daerah bawah wes. Kita selection lagi, lingkari, terus warnai. Oh, ini terlalu gelapnya terlalu mendominasi sih bagian bawah. Tambahin mesh tool. Mesh tool lagi di daerah sini. Daerah sini sampai sini misalnya gitu ya. Nah, kasih image tool lagi buat gradasi sini lagi. Hmm? Oh, kalau misalnya aku kurang tahu aku jujur. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya kayak oke iki apa namanya menurutku sih iki kurang ikut sih masuk sih gradasi. Jadi tak kurangi dulu. Eh bagian sebelah sini tengah-tengah sini sebenarnya tak gelapno lagi ya supaya nggak terlalu beda dari sing atasnya. Nah, sudah. Terus bagian bawah itu kalau kita perhatiin ada kayak warna biru. Oke, tambah nol lagi. Ya, eh, terus sebelah sini tadi harusnya ada bluish light kayak gitu. Nah, bagian perutnya wis jadi. Paling enggak kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya ya meskipun nggak bener-bener mirip ya, tapi paling enggak ini sing setidaknya mirip gitu. Nah, eh, baru kita lanjut ke bagian sebelah atas sih. Bagian sebelah atas sih ini wes. Pakai pentul lagi. Dari pentul kita buat dulu bagian lehernya ini. Aku buatnya terpisah dari mulutnya supaya nanti bisa lebih spesifik untuk bikin mulutnya daripada nanti kita bingung gimana bikin bagian mulutnya. Jadi, nah, oke, yes, kayak gini. Terus ini kita arrange ke belakang. Arrange, send to back. Ini send to, oke, send to back. Terus kita sesuai sedikit gini, sesuai bentuknya portionnya kayak gitu. Sudah. Terus kita tambah nomesto lagi kayak gitu. Ya sama. Dan kalau misalnya ada yang bingung, banyak banyak juga yang nanya mbak aku kok Mestula itu kok miring-miring ya. Nah, kalau misal aku nggak tahu apakah ini bener atau enggak. Nah, kayak misalnya miring kayak gini. Tapi menurutku itu sendiri karena bentuk dari shape ku sendiri kayak nggak rapi juga. Harusnya ada harusnya ada faktor yang mempengaruhi juga dari situ menurutku ya.
Nah, ada ya, ya, ya karena itu makanya kalau mes tulis kadang miring gitu antara kita buat mes apa sih baru sing lebih enak juga atau ya ngacuri mes tulis satu-satu sih sih. Iku ada ya iku oh, oh. Jangan jangan terlalu banyak juga. Ini adalah kesalahan yang aku buat yang pertama kali pakai mes tool adalah membuat titik mes tool sak banyak-banyak dan akhirnya berujungnya pada harus membuat baru lagi kayak ngono. Heeh, kalau misalnya ya makanya kalau misalnya ada yang kurang baru nanti kita tambah no kayak gitu. Hmm? Oh kalau cara kerja titik-titik ini sebenarnya kan bisa ya seperti kayak anchor point itu bisa mbok atur apa namanya kayak ya kayak bayang seperti kayak ono volume nih lah lek volume nih misalnya iki mau mbok geser-geser ya sebenarnya bisa kayak misalnya mau mbok pasno mm, mm, oke terus oke terus nah, bagian ini kita kasih nah refleksi hitam ya wes kalau misalnya aku wes nganggep iki selesai sebenarnya untuk bagian leher iki menurutku selesai karena aku sedang tidak mood untuk membuat ini secara mendetail jadi tanggap ini kayak wes mari sebenarnya bisa kayak gini salah nah di bagian atasnya sudah mm. Kalau misalnya kalian mau niat untuk membuat misalnya kayak di sebelah sini kan reflection sing midtone kan agak miring toh nah itu sebenarnya bisa kalian ganti ya ya kayak gini di mesh tool ini bisa kayak kalian dorong-dorong supaya kesannya DX bervolume itu tadi kan. Nah, tapi ini kayak kurang rapi kan. Kalau misalnya kurang rapi, itu cara mainnya adalah lewat di anchor sama handle ini tadi. Misalnya ya, selection tool, bukan selection tool, sorry. Direct selection tool, terus kalian bengkok no anchor point-nya. Kayak gitu. Ini adalah proses yang memang cukup lama dan agak sedikit mengesalkan karena kayak bener-bener kalian bingung harus menyesuaikan juga sama bentuk anchor-nya kayak gitu. Ya, memang tidaklah mudah untuk berproses ya teman-teman ya. Harus dinikmati juga prosesnya. Nah, oke. Yes, kita lanjut aja sekarang buat bagian mulut T. Nah, mulut T ini eh agak yes. Aku mostly memang bikin di sini tuh pakai pen tool karena menurutku pen tool ini lebih fluid dan maksudnya lebih banyak opsinya dibandingkan dengan shape builder tool kayak gitu. Inilah kenapa aku ketika aku ditanya kamu bikinnya pakai apa, mostly mungkin pasti sebagian besar bikinnya pakai pen tool. Kenapa ya? Karena itu tadi menurutku lebih fluid dan lebih mungkin karena sudah diajari ya, jadi ini lebih gampang untuk
ngatur eh apa namanya? Kurvane apa segala macam, poin-poinnya juga, heeh. Hmm. Oh. Oh, oke. Oke, wes terus ini tinggal ditaruh di sini ya. Kasih mes tuh lagi. Aduh, aduh. Kadang apa ya, capek. Capek belajar Illustrator ini sebenarnya. Tapi di sisi lain adalah Illustrator ini juga sebenarnya banyak digunakan gitu loh. Nah, itu dia, Bang. Enggak. Nah, oke. Kurang lebih jadi mulutnya sekarang bikin tutupnya. Bikin tutup botolnya. Iya, pakai mes tuh lagi. Mestu lagi. Pentul. Sorry, sorry. Agak wis mulai dayung ya. Ini jam berapa sih? Wis mulai jam 11 malam. Setengah 12 malam. Iya, kalau tapi kan wis mulai-mulai jam segini kan wis mulai-mulai wis mulai-mulai kayak oleng kabeh. Aku nah ini kelihatannya kita harus buka podcast untuk apa namanya membahas ini ya. Kenapa kalau orang-orang merasa kalau orang-orang sudah di jam 12 malam itu orang-orang merasa lebih kreatif, ini perlu dipertanyakan. Agaknya kita perlu bertanya kita perlu ngajak ahli profesor deh. Bukan profesor juga sih. Waduh, nggak dulu. Hmm. Nah, wes tutupnya jadi. Kalau keseluruhan kayak gini tuh aku mau berhenti sebenarnya bisa sih. Tapi aku mau buat iki. Yes, bahkan bahkan untuk apa namanya untuk yang reflection sing tak anggap susah untuk dibuat menggunakan mesh tool itu aku bikin script baru aja. Terus tinggal
kayak gini, kasih image tuh lagi. Lek sing ini, oke. Terus bagian atas mungkin hue disamakan dengan eh warnanya ini supaya kelihatannya nanti seolah-olah dia nyampur. Terus tinggal ditaruh ah. Nah, kalau misalnya ini terlalu nyampur, kurang malah nanti jadinya tambah gak kelihatan, baru kita bermain-main di warna. Nah, nah tapi kalau misalnya kesannya iki beda apa aneh ya, sing refleksi bagian bawah. Aku mau ngajari kalian ada yang namanya free transform, terus ada yang namanya free distort ini loh. Nah, free distort ini kita ya ngedistorsi kayak perspektifnya dari benda gitu loh. Bisa kita sesuaikan. No? Nah, kalau kita wis sesuaikan gini kan jadi ini lebih gitu. Saya pakailah satu lagi dilingkari titik anchor kita warnai. Sosok no sini. Wes, jadi. Ya, begitulah cara membuat potion. Sekian video kita kali ini. Semoga video ini membantu aku. Uh, dan see you next time.